Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa setiap habis belajar tilawah Quran, kami melanjutkan dengan tanya jawab bersama santri-santri cerdas, santri TPQ Al-Hidayah Dusun Ngembat, Desa Ngembat. Semoga yang keluar dari pikiran anak-anak ini betul-betul merupakan bimbingan Allah, dan nanti ketika saya menjawab juga atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga klop dari pertanyaan menuju jawaban. Mari kita ikuti, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada orang witiran kita berisik itu mendapat dosa apa tidak? Kalau ada orang witiran, Wiritan. capek deh. Witiran itu sholat witir. Jangankan wiritan ya. Ketika ada orang wiritan kemudian kita rame, bikin gaduh, bengok-bengok, lari-lari, apakah berdosa? Jangankan wiritan, yang jelas-jelas itu ibadah. Kamu tidur, kemudian ada orang pakai knalpot brong, rang. Kemudian kamu kaget, dia sudah berdosa. Padahal tidur hukumnya mubah. Mubah itu boleh kamu lakukan, tidak mendapat pahala. Kamu tinggalkan, kamu tidak tidur, juga tidak dosa. Itu oke-oke saja, namanya mubah. Itu saja kalau mengganggu orang yang berbuat mubah, itu mendapat dosa. Apalagi mengganggu orang yang berbuat pahala. Jalan menuju surga seperti ibadah apapun. Makanya Rasulullah itu pernah menegur orang yang sedang membaca Quran, tapi di sampingnya itu ada orang yang sedang sholat sunnah. Padahal sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Di sini baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, banter. Terus di sampingnya ada orang sholat. Nah itu ditegur oleh Allah. Karena apa? Karena mengganggu yang sholat. Jadi Islam mengajarkan agar tidak saling mengganggu. Pedoman kita apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut orang Islam apabila orang Islam yang lain tidak tersakiti atau selamat dari mulut dan perbuatannya. Itu apapun yang dilakukan mengganggu orang itu tidak boleh. Orang sedang apapun tidak boleh diganggu. Ya, sedang tidur, sedang makan, enak-enak nyuwak sate gule ya. Mari ngono. Wang. Wah, keselak. Nah, dosa. Padahal makan. Apalagi wiritan. Makanya kita belajar untuk tidak mengganggu orang. Nasrani itu apa? Nasrani itu nama lainnya Kristen. Dalam Quran itu ada Nasoro, Nasrani, itu Kristen. Jadi agama Kristen dulu itu namanya Nasrani, bukan Kristen. Kemudian berubah-ubah. Nah, agama yang satu ini berubah-ubah terus. Sampai kitabnya juga berubah-ubah terus. Kitabnya apa? Injil. Nah, Injil. Dulu Injil waktu Nasrani.
Nah sekarang sudah tidak Injil lagi, namanya Bible. Bible itu pun berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Coba Al-Quran tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti kiamat, pancet isinya ya itu. Ya tetap alif lam mim, ya pancet alif lam mim. Tapi di Bible berubah-ubah sesuai dengan zaman. Sesuai dengan siapa yang berkuasa saat itu di dalam agama Kristen. Kan sekarang kiblatnya orang Kristen itu di Vatikan, Roma, nah Itali. Nah kalau ke Islam kiblatnya di Mekah. Tidak ada yang berani merubah Al-Quran. Ada dulu kiriman dari luar, saya lupa dari mana. Seingat-ingat saya itu dari Iran atau dari mana. Quran ini hurufnya, harokatnya ada yang dirubah. Misalnya fathah, mamba diganti mim. Padahal man itu artinya apa? Barang siapa atau siapa. Kalau min apa artinya? Dari mana? Adoy. Siapa dari mana? Itu diganti ketok ketoro. Kenapa? Karena Quran dijaga oleh Allah. Sedangkan Injil itu dikhianati oleh penganutnya sendiri. Sehingga Injil sampai sekarang itu sudah berapa kali dirubah-rubah isinya oleh penganutnya sendiri. Itu namanya Nasrani, itu nama lainnya Kristen. Arti taharah. Toharoh. Nah, tulisannya taharah. Nah, makanya apa gak seneng pakai apa itu di Indonesia kan apa jenenge ngono iku. Translating Arab Indonesia itu apa gak seneng. Karena nanti kalau nggak tepat azan, tulisannya apa? Azan. Pakai Z ya. Padahal zal, mestinya zal. Zal itu pakai DZ. Kalau yang lama itu pakai DZ atau DS lah. Jadi ono ngesesi azan. Tapi pakai translating bahasa Indonesia akhir-akhir ini pakai zam, pakai Z, azam. Orang yang baru belajar bahasa Arab akhirnya apa? Keliru kabeh macane. Apalagi ada orang yang males nggak mau belajar ke guru. Kalau mau baca Arab ya nggak mau belajar ke guru, langsung baca di buku apa misalnya buku tahlil gitu ya. Kan ngisore ono lillahi ma fis samawati, lillahi ada tulisan Indonesianya kan. Nah, ada Arabnya pertama, kemudian di bawahnya ada Indonesia. Keliru isoan. Nah, itu tulisan Indonesia itu taharah, mesti ini toharoh pakai tok. Bahasa Arabnya itu toh pakai tok. Toharoh itu bersuci. Jadi bersuci apa? Bersuci ya bersuci dari hadas dan najis. Kalau najis ada 3 macam. Najis mukhaffafah, cara bersucinya mencuci. Anak kecil, bayi kalau perempuan lahir kencingnya sudah najis. Dengarkan ini ya. Kencingnya anak bayi perempuan lahir cower wek. Nah, ngono ya. Itu sudah najis. Kotorannya sudah najis. Tapi bayi laki-laki cower lahir cower itu belum najis.
Kenapa dibuat seperti itu? Ya sakarepe Allah. Karena di dalam perut laki-laki dan perempuan itu sudah beda. Kemudian hukumnya juga beda. Nah itu tapi jenis najisnya anak bayi laki-laki itu masih mukhafafah. Mukhafafah itu najis yang ringan. Jadi misalnya kan ya kena iki kene klambimu kene kena kena kecipratan pipi arek bayi lanang iku ya. Kan jupuk banyuan, dikepiuri tok. Ya dikepiuri gak usah dicuci. Dikepiuri tok banyu. Itu sudah cukup. Ngerti? Kena cipratan pipisi bayi lanang sing durung mimik apa-apa kecuali mimik ASI. Belum makan apa-apa kecuali makan mimik ASI tok, belum makan pisang, belum makan apa-apa, pemanis gorawon sate ya. Durung payan sing gorawon sate doyan. Nah, itu najisnya masih mukhafafah. Lek kena dikepiuri ini tok iku lho wis ilang najisnya. Nah, meningkat lagi namanya najis mutawasito, najis pertengahan. Najis pertengahan itu kok pipismu, telekmu, itu najis mutawasito atau pertengahan. Jadi harus dicuci pakai air biasa, air bersih, pakai sabun boleh. Ya, enggak pakai sabun lek gak duit tuku sabun yo gak apa-apa wis dikucek ngono ae. Mari ngono sing penting ambune najise mang wis ilang. Baik itu kena apa-apa pokoke najise kumang ilang. Sudah cukup. Terus caranya mencuci mutawasito itu dicuci dikucek, kemudian yang kedua digirah atau dibilas pakai air. Yang ketiga digrojok. Pertama dikucek, kemudian dibilas pertama, ngono ya. Dibilas pertama. Setelah dibilas pertama, kemudian dibilas pertama nang jero bak. Ya, di bak disesuaikan dengan banyak barangnya sing dicuci. Lek barangi cuman cilik-cilik ya wis bak cilik ngono ae. Terus dibeki, mari ngono banyu kene keuntungannya apa? Nglucur terus. Mancur terus. Mari dikucek mau lek wis mari ambil sabun sing pertama. Saiki gak usah sabun, dikucek guak sabune saiki malah. Terus diguak banyune. Dilebokno maneh nang bak. Dimberi maneh bake mau, terus dikucek meneh, terus digrojok. Jadi yang terakhir harus pakai digrojok. Tidak sah kalau tidak pakai digrojok. Jadi digrojok, sekiranya rata ya sudah dijemur. Tapi tanganmu harus disucikan dulu. Nanti tanganmu mari kecipratan sing cucian pertama najis ya. Kemudian enggak kamu cuci, enggak kamu sucikan, enggak digrojok tangannya, kemudian pegang cucian yang disucikan. Cuciannya sudah disucikan, tapi tanganmu memegang cucian tadi akhirnya kena najis karena tanganmu masih najis begitu. Jadi tangannya disucikan dulu, kemudian pegang ini. Nah, enak ini gini, banyu nih ngelucur terus. Jadi enak, koyo pakai apa itu sanyu. Terus lek najismu gola tuh bagaimana? Najismu gola tuh pertama pakai air dan tanah utawa pakai linet pertama. Sing bari ngono sing mari dikucek pakai linet mau, terus yang kedua pakai air bersih dikucekne nganggo sabun. Cekak mambu linet. Cek mambu sabun wangi kan. Terus sampai ke 7 digirai terus. Ya. Pertama pakai linet,
Yang kedua, pakai sabun air bersih. Ketiga sampai ke-7 semuanya pakai air bersih tok. Digrojoki terus. Itu kalau najis mughaladzah atau najis berat. Apa yang ditimbulkan oleh najis berat? Kalau tersentuh kena ilere anjing dan babi. Awake babi peles dan garing. Awakmu garing. Mari ngono pen kesenggol babi. Najismu mughaladzah muni ujarane. Terus lafaz apa sih? Lafaz tulisane LAFADZ. Angel lafaz. Keplek. Lafaz itu tulisan atau lafaz itu kalau tulisan itu. Nah. Atau ucapan. Melafazkan berarti mengucapkan. Ya sembarang sing diucapkan itu namanya lafaz. Makanya ada niat itu ada di dalam hati. Diikuti dengan tindakan, itu niat. An-niyatu muqtarinan bil fi'li. Bi fi'li. Niat itu kerjanya bersamaan dengan perbuatan. Gini, kamu mau ngaji di rumah, ketika mendengar azan atau mendengar tartil Quran, itu kamu sudah ancang-ancang bayang ngaji rek. Terus segera mandi. Itu berarti di dalam hatimu sudah ada niat. Nah, kemudian niat itu diwujudkan melalui sikap, mulai mandi, kemudian berangkat ke sini. Ya, oh ya pakaian dhisik ta. Mari mandi pakaian terus berangkat ke sini. Kemudian mengikuti sholat asar berjamaah kan gitu. Nah, itu namanya niat. Kemudian kalau mau niat sholat, aku tak niat sholat berjamaah supaya mendapatkan pahala 27 kali. Terus itu kan sudah niat di dalam hati ya. Kemudian mau takbiratul ihram, Allah. Nah, bersamaan dengan takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram di dalam mulutmu sudah mengatakan usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu melafazkan niat. Namanya mengucapkan niat. Jadi lafaz itu bisa berupa tulisan, bisa berupa ucapan. Jadi kita tutup dengan doa. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin.